Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afira Fitrin Azelia dengan NIM 2536750. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pengantar program komputer dan algoritma program. Yang pertama yaitu konsep dasar program komputer, yaitu bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Fungsinya adalah untuk memerintah komputer mengolah data sesuai alur berpikir yang diinginkan. Selanjutnya adalah kelompok bahasa pemrograman. Yang pertama ada Object-Oriented Language, yaitu bahasa yang berorientasi pada objek seperti Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan Visual C. Selanjutnya, High Level Language, atau bahasa tingkat tinggi yang lebih mudah dipahami manusia seperti Pascal dan Basic. Selanjutnya adalah Middle Level Language, yaitu bahasa tingkat menengah, contohnya adalah bahasa C. Selanjutnya, Low Level Language, atau bahasa tingkat rendah yang lebih dekat dengan instruksi mesin, contohnya adalah bahasa assembly. Selanjutnya, generasi bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu bahasa mesin. Bahasa mesin menggunakan kode biner 0 dan 1. Sangat sulit dipahami oleh manusia. 0 berarti tidak ada listrik dan 1 berarti ada aliran listrik. Yang kedua, bahasa assembly. Lebih mudah dari bahasa mesin tapi masih sulit dan dapat mengakses perintah yang sangat banyak yang berhubungan dengan angka. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi, yaitu menggunakan bahasa yang mirip bahasa manusia, contohnya C dan Pascal. Lebih mudah dipahami dan digunakan. Yang selanjutnya, generasi 4GL. Dirancang untuk tugas spesifik, terutama basis data, contohnya SQL. Selanjutnya, berbasis objek dan web, yaitu bahasa modern yang berorientasi objek dan digunakan untuk pengembangan web. Selanjutnya adalah proses pemrograman. Proses pemrograman ini melibatkan penulisan kode sumber pada editor teks dan mengubahnya menjadi bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh CPU. Proses ini terdiri dari kompilasi dan interpretasi. Selanjutnya ada bahasa pemrograman yang umum digunakan. Yang pertama, bahasa imperatif, yaitu bahasa yang memiliki aturan yang jelas tapi tidak dinamis. Contohnya adalah bahasa C++ dan Pascal. Selanjutnya, bahasa deklaratif adalah bahasa yang tidak terlalu banyak aturan tapi bahasanya sangat dinamis. Contohnya SQL. Bahasa pemrograman yang populer digunakan yaitu bahasa Python, Java, bahasa C++, dan PHP. Selanjutnya, logika berpikir seperti program. Berasal dari kata logos, yang berarti hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan bahasa. Logika adalah salah satu cabang ilmu filsafat. Manfaat dari mempelajari logika. Yang pertama, menjaga cara berpikir agar selalu benar, secara sistematif. Selanjutnya, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan berkembang. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Selanjutnya, meningkatkan kecintaan pada kebenaran dan menghindari penalaran yang salah. Selanjutnya, ada algoritma program. Kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Buku ini berjudul Kitab Al-Jabar wal Mutaqabalah yang menjadi asal kata al-jabar. Selanjutnya contoh penerapan algoritma. Yang pertama, algoritma perutean atau routing, pesan di dalam jaringan komputer. Selanjutnya algoritma Berensham untuk menggambar garis lurus atau bidang grafik komputer. Selanjutnya algoritma Knuth-Morris-Pratt untuk mencari suatu pola dalam teks atau bidang informasi retrieval.
Model penyusunan algoritma. Yang pertama, bahasa semu atau pseudocode. Menggunakan bahasa sehari-hari yang jelas dan terstruktur. Tujuan utamanya adalah agar mudah dipahami oleh manusia. Selanjutnya, diagram alur atau flowchart. Menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan alur, urutan proses atau alur logika program. Selanjutnya, kalimat deskriptif. Menuliskan instruksi dalam bentuk urutan kalimat deskriptif yang jelas. Selanjutnya, cara menuliskan algoritma. 1. Menggunakan pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi algoritma dengan gaya mirip bahasa pemrograman, ditulis agar mudah dipahami manusia, bukan mesin. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman sebelum diterjemahkan ke bahasa pemrograman sebenarnya. Yang kedua, menggunakan flowchart. Menggunakan flowchart adalah bagan dengan simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antar proses dalam suatu program. Selanjutnya, menggunakan kalimat deskriptif. Penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif atau notasi alami dilakukan dengan cara menulis instruksi-instruksi yang harus dilakukan dalam bentuk kalimat deskriptif. Oke, sekian dari saya pada video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.